resah dan terancam, betul? Saya tidak merasa terancam. Tidak merasa terancam, tapi Anda nulis di BAP apa tadi? Keterangan tadi terancam. Ada bentuk kalimat ancaman dan itu berbeda dengan bentuk kalimat ancaman. Di mana bentuk kalimat ancamannya? Ya menakut-nakuti yang mulia. Itu ada if clause yang mulia, cirinya yang mulia. Secara struktur ketika ada if clause itu, jika lu nggak percaya sama omongan dengan gua, omongan saya akan begini. ya. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Ya, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu masih sekaitan dengan persidangan Gus Nur, tetapi ini soal bagaimana Gus Nur memberikan respon atau tanggapan terhadap kesaksian ahli bahasa ini. Nah, ini sangat menarik sahabat-sahabat, karena semua kesaksian yang disampaikan oleh Gus Nur itu yang disampaikan oleh saksi ahli itu ditolak semuanya oleh Gus Nur. Tetapi saya kira kesaksian ahli bahasa ini itu lebih pada konsen membicarakan sekaitan dengan substansi atau makna terhadap pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh Gus Nur pada saat melakukan podcast. Nah, itu ketegasannya di situ. Jadi yang harus dipahami oleh Gus Nur adalah pernyataan ini hanya sebatas memberikan penilaian terhadap ungkapan atau pernyataan Gus Nur pada saat melakukan konten bersama dengan Bambang Tri. Jadi sebenarnya batasannya di situ. Nah, seperti apa sahabat-sahabat jawaban dari saksi ahli ini terhadap bantahan atau sanggahan yang dilakukan oleh Gus Nur? Untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Baik, dari keterangan saksi ahli berpanjang-panjang lebar tadi, dua saja yang saya tarik, bahwa konten saya itu menurut saksi ahli bahasa menyebabkan keresahan dan ancaman, betul? Kebencian, oke. Dan itu pendapat saya itu semua teori ya, teori di atas kertas lah intinya ya. Nah, sekarang saya akan patahkan dengan kenyataan ya, dengan praktek. Fakta, dan ini mohon pengunjung yang santun ya, nggak usah teriak-teriak. Kalau tidak usah teriak. Oke ya, nggak usah teriak-teriak. Ini pengunjung ini setiap kami sidang saksi ahli dari berbagai kota datang, tidak pernah saya undang, tidak pernah saya bayar, datang sendiri sukarela. Mohon pengunjung ya, saya tanya, dari konten saya itu apakah ada yang merasa terancam? Tidak ada, berarti terpatahkan ya argumen jenengan. Apa ada yang merasa resah? Tidak. Jadi pertanyaannya ditujukan kepada Oke, habis ini saya tunjukkan kepada saksi ahlinya gitu. Kepada penonton ya. Gitu ya. Jadi Anda nonton konten saya itu tiba-tiba merasa resah dan terancam, betul? Saya tidak merasa terancam. Tidak merasa terancam, tapi Anda nulis di BAP apa tadi? Keterangan tadi terancam. Ada bentuk kalimat ancaman dan itu berbeda dengan bentuk kalimat ancaman. Di mana bentuk kalimat ancamannya? Ya menakut-nakuti yang mulia. Itu ada if clause yang mulia, cirinya yang mulia. Secara struktur ketika ada if clause itu, jika lu nggak percaya sama omongan dengan omongan saya akan begini. Ya, Nah. itu kan ngancam nakut-nakuti. Itu bukan ancaman. Kalau Anda nonton konten itu dengan damai, justru di situ penuh dengan kata-kata yang lemah, santun, luhur, edukasi. Tidak ada sama sekali resah di situ. Jadi sekarang berapa ini? 1 banding berapa? Yang 1000 nggak resah, hanya jenengan yang resah. Ya, lanjut. Oke, yang terakhir aja lah, yang terakhir ini. Pertanyaan. Oke. Ke Pak Jaksa aja lah, Pak Jaksa. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, Mas Agung, jenengan resah dan terancam nggak dengan konten saya?
Saya nggak jawab dari pertanyaan itu. Anak saya bagus. Nggak boleh nanya. Nggak apa-apa yang mulia. Nanti ada Nggak dijawab juga nggak apa-apa. gilirannya nanti. Ya. Jadi intinya saya perkuat dulu. Jadi intinya konten saya itu Anda mengatakan menimbulkan keresahan dan terancam. Berarti Anda resah dan terancam Saya tidak terancam. Ya. dan tidak resah. Saya merasa resah juga. Merasa resah tapi tidak terancam. Nah. Sudah cukup, silakan cukup ya. nanti yang mulia Oke. memutuskan. Oke, terhadap tanggapan saudara terhadap keterangan ini, keterangan saksi ahli ini, saudara Beliau terima. kalau pinjam istilah beliau bukan saksi ahli tapi ahli bersaksi ya. Jadi saya tahu lah yang mulia. Itu pendapat ya, pendapat Anda, Pendapat saya. pendapat Anda. Matur suwun yang mulia. Ya, oke, sahabat-sahabat. Kita sudah lihat videonya ya. Bagaimana respon dan tanggapan Gus Nur Sugiknur ini terhadap pernyataan atau kesaksian yang dilakukan oleh saksi ahli ini. Nah, ada beberapa hal yang sangat menarik, sahabat. Yang pertama adalah posisi, sepertinya ya, posisi saksi ahli ini itu tidak dipahami benar oleh Gus Nur, bahwa saksi ahli ini itu memberikan pertanyaan atau pernyataan itu dalam konteks itu di situ, dalam konteks bahwa makna atau pesan apa yang sesungguhnya disampaikan oleh Gus Nur atas pernyataan-pernyataannya di dalam konten tersebut. Misalnya, saksi ahli menyampaikan bahwa merasa ada ancaman, kan begitu. Nah, kenapa dia merasa ada ancaman? Berarti konten itu ada mengandung unsur ancaman terhadap orang, kan begitu. Nah, seperti apa maknanya? Kenapa dia melakukan? Nah, itu yang dia maksud, bahwa pernyataan itu mengandung ancaman. Misalnya yang kemarin di podcast itu, kalau Anda tidak percaya, kalau Anda tidak percaya, dengan logika itu berarti dia mencoba meyakinkan kepada kita semua supaya ini meresahkan ini. Kalau kita mau lihat ya, nah ternyata dengan substansi bahwa kalau Anda tidak percaya, berarti bagaimana mengajak publik untuk mau mempercayai itu. Dengan apa tadi? Dengan mubahalah. Kan begitu. Mau tidak mau, orang yang menerima informasi itu dengan setengah-setengah atau pengetahuan atau tidak ditelaah sebelumnya, maka kita akan bilang, oh, benar ini Gus Nur. Karena tekanan kalau Anda tidak percaya itu diawali dengan proses mubahalah itu. Nah, itu. Nah, kemudian ya ini juga sih kekeliruannya si Gus Nur ini. Karena dia bertanya ke jaksa. Kan aneh. Ini pemeriksaan saksi ahli kok bertanyanya di jaksa. Tetapi itu dimentahkan oleh hakim bahwa ini adalah khusus pertanyaan yang disampaikan ke saksi ahli. Kemudian yang lebih gila lagi ya, saya tidak tahu, karena mengajak penonton itu untuk bersidang dengan menanyakan apakah Anda merasa terancam atau Anda merasa resah, gaduh dengan apa yang saya lakukan. Ya sudah jelas lah, pasti dia bilang tidak, karena itu pendukung kalian. Kan aneh, sahabat-sahabat ya. Nah, itu sahabat-sahabat ya, sekaitan dengan persidangan Gus Nur, responnya terhadap saksi ahli. Saya kira itu akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.